Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kalian jauh-jauh dari sekolah, semuanya harusnya libur ya hari ini ya. Oke, kalian datang ke sini untuk belajar mengulik sedikit, nginceng kalau bahasa Jawanya yo, nginceng jurusan teknik industri itu seperti apa. Baik teman-teman sekalian, it is not entertainment, it is a lecture. Ini bukan acara entertainment kayak kamu nonton Sule gitu ya. Ini adalah acara kuliah. Karena ini kuliah, maka interaksi is very important. I'm always bringing interaction in my classroom, so I expect you to know how industrial engineering lecture is conducted. Saya nggak tahu di sekolah kalian, katanya Merdeka Belajar. Gurunya masuk mata kuliah fisika ya hari ini, baca ini, kerjakan ini, gurunya keluar, betul nggak? Kok kalian diam aja? It's not the right way to learn. Nggak boleh guru kayak gitu. Ibu jadi guru more than 30 years, semua merasakan begitu. Teman-teman, we have to learn. You are the decision maker. Bagaimana kamu bisa capture ilmu, itu harus kamu tentukan sendiri. Karena itu hari ini saya akan mengajak teman baik saya. Oke? Kalau nanti ibu roll the ball, kamu mesti bisa jawab apa yang ibu tanya. Example. Mbak, nah ayo mbak yang dapat kamu, oke. Jawab dulu, siapa namamu mbak? Keras sedikit. Agak keras sedikit nggak apa-apa, nggak usah mikrofon, nanti kamu jalan-jalan jauh nggak apa-apa. Kailang. Oke, SMA mana, SMK mana? Oke, baik. Please roll the ball. Lemparkan, bolanya nggak buat sakit. Oke, silakan tangkap mas. Namamu siapa, dari mana? Oke, Andika dari SMA 1 Krembung. Oke ya, jadi please roll the ball to me. Roll, it's okay. Sungkan ya, ya nggak apa-apa ya. Teman-teman, I will roll the ball and whenever the ball hit you, nggak sakit, ting, nggak sakit ya. Kamu harus jawab pertanyaan ibu, oke? Jelas ya? Nah, kalau ini di kelasnya ibu betulan, yang dapat ball nggak bisa jawab, minus. Iya, berarti kamu nggak fokus. Jadi jangan badannya di sini, pikirannya kemana-mana, fokus. Karena teman-teman, do you know what? This is a very big distraction in your life. Betul tidak? Kamu lihat, bahkan kamu lihat Instagram, TikTok, lihat sebentar, 1-2, nggak sampai 1-2 menit. Beberapa detik, geser. Sehingga anak muda seperti kamu sekarang ini sangat sulit untuk fokus. Sangat sulit untuk bisa atentif pada sesuatu. Gampang sekali terpecah perhatiannya. Karenanya tadi sudah pretest pakai ini, sekarang ini disimpan ya. Kalau ada yayangnya WA bilang, aku lagi sama Yang Maria gitu ya, Yang Maria, kamu nanti aja Yang gitu ya. Sehingga kamu bisa fokus mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Again, it is not about you are coming to us, even though one of the purpose of having this event adalah untuk inviting good student to come, tetapi ini bukan masalah kamu datang ke ITS atau enggak. Dari sekian banyak yang ada di depan saya nggak tahu berapa persen yang akan datang ke ITS. Mungkin sebagian dari kamu nantinya kuliah di UNER, mungkin sebagian dari kamu akan kuliah di UPN, mungkin sebagian dari kamu akan kuliah di ITB, mungkin akan ada di UGM, kita nggak tahu. Tetapi it's not about you coming to ITS, but about you shaping your destiny for your own future. Kamu harus punya determinasi, mau di ITS, mau di UPN, mau di UTB, mau dimanapun, kamu harus dapatkan the most of your future. Itu kuncinya. Jadi teman-teman sekalian dan panitia, saya tahu nanti di akhir saya juga bilang, please come and join us. Tetapi masalahnya bukan kita mau sok-sokan, oh ITS bagus dibandingkan, yes we are better than many other universities, but it's not about you are coming to us, seriously. Banyak orang ngomong, oh
ITS pasti sukses ya? Semoga ya. Tetapi teman-teman, hidup ini nggak bisa dibilang seperti itu. Hidup ini kamu mau dimanapun, misal nih, aduh kok aku belum bisa kuliah ya karena kemarin masih ada nggak masuk dan sebagainya. Apa terus mau bunuh diri? Enggak kan? Jadi kamu mesti punya determinasi untuk your future. Determinasi itu kemantapan hati, kesungguhan untuk mencapai masa depanmu, dan itu tujuan kita ada di sini. Oke, this is the first one. I also have, kartunya ibu tadi mana yang di amplop? Boleh. Kalau ibu rolling the ball, you have to answer the question. But if you raise your hand dan kasih jawaban yang nggak kena bola, kalian akan dapat poin. Poinnya ada 2. 1 poin 50.000, 2 poin 100.000, ya. Oke, thank you. And then, Bu, kau sudah dapat poin terus apa? Ini Ibu bawa hadiah-hadiah. Ya, nanti yang dapat poin kita lihat siapa yang paling banyak boleh milih duluan apa. Bu, isinya bagus tak Bu, teman-teman? Isi dari ini random, terus terang. Randomnya apa? Ada jajan gitu ya. Tapi ada beberapa yang isinya adalah souvenir yang saya dapat selama saya menjadi Director of ITS Global Engagement. Ibu direkturnya ITS International Office for 13 years. Saya nggak ada kampus tour ya, nanti kamu hanya kampus tour di sini, di TI, tapi kamu nggak ada kampus tour ke tengah. Kantornya Ibu Global Kampung, nanti sebelum pulang boleh mampir di situ, ada bola dunia gede, ITS World Class University. Itu kantornya Ibu, boleh mampir ke sana. Oke? Baik, we only have less than 1 hour, tapi kita akan cepat untuk bisa menyelesaikan, fokus dan konsentrasi. Panitia memberikan saya judul ini. Next Gen Industrialist Empower Sustainable Tech and Youth-Driven Industry. Aduh Bu, mau judulnya angel. Iya enggak sih? Saya juga waduh panitia nggak judul wangel gitu ya. Saya mencoba untuk mengelaborate judul supaya kalian bisa mengerti. Sedikit dulu sebelum mulai, ini bio saya. Teman-teman sekalian, saya menunjukkan ini bukan untuk tujuan apa-apa. Saya memulai perjalanan saya itu, saya alumni dari teknik industri, ya. Saya S1 di teknik industri, saya dapat master dan S3 PhD doktoral dari School of Mechanical and Manufacturing UNSW Australia. Saya Director of ITS Global Engagement dari 2012, tapi tujuan saya menunjukkan ini adalah what do you want your future CV look like? Kamu pengen apa dari future-mu? Kamu pengen apa yang ada di dalam CV-mu? Something like this. Saya harus mengakui bahwa semua ini adalah berkat Tuhan. Nggak ada yang nggak karena berkat Tuhan, nggak ada. Tetapi nggak terus berkat Tuhan itu terus kita lemah-lemah, kipas-kipas, nggak ada. Kita harus kerja keras teman-teman. Waktu saya kuliah di TI 100 tahun yang lalu, ya lama udah alumni TI 120 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu teman-teman, saya nggak ada laptop, saya nggak ada komputer, komputernya di lab cuma 3. Waktu itu ada lab namanya TTC, nanti kalian akan lihat, sekarang ganti nama ya, tapi dulu namanya lab teknik tata cara. Labnya itu ada 3 lab, komputer cuma 3. Semua orang rebutan ngantri kan, waduh kalau rebutan ngantri, kadang-kadang ada yang ngomong sama masnya, ayolah mas, tak traktir mas, ngebuk komputer dulu. Saya bilang, mas, boleh nggak saya pakai komputernya ngebuknya itu malam sampai pagi? Loh, mbak memang berani di kampus sendirian? Waktu itu ITS ya, zaman itu, perumahan di Keputih itu nggak ada orang, gelap gulita, rumput itu segini. Nggak seperti sekarang udah buka seperti ini. Mbak, akeh gendrone loh. Ya, tapi ketakutan akan gendruwo dikalahkan oleh keinginan untuk belajar. Saya bilang nggak apa-apa, saya book ya mas. Oke, wes yo tanggung jawab yo. Jam 9 saya kerja sampai jam 3:30 pagi. Kerja belajar pulang itu gelap gulita. Teman-teman sekalian, nothing come without any struggle. Nggak ada sukses itu tanpa perjuangan. Makanya kampus ITS tagline-nya adalah kampus perjuangan. Kalau kamu nggak mau berjuang,
Kalau kamu cuma mau malas-malas main HP terus lulus, jangan masuk ke sini. Maaf, kami nggak terima. Kami hanya mau orang-orang yang memang mau punya bright future with working hard. Nggak ada cerita, Bu, orang tua saya bisa ketemu ibu. Orang tua saya mau menanyakan nilai saya. Hang on, ini kamu mahasiswa loh. Nggak ada cerita orang tua ikut-ikutan kayak gitu. Paham teman-teman? Jadi saya menunjukkan cerita ini bukan untuk tujuan pamer ngapain. I'm done with myself. Bapak saya pegawai kantor pos, ibu saya guru SMP. Ibu saya meninggal waktu saya masuk ITS. Saya hampir gak bisa kuliah. Karena ibu saya itu yang sangat memotivasi saya, ibu saya guru sejarah di SMP Negeri 2 Malang. Tapi saya berpikir kalau saya berhenti, gak akan ada cerita. Saya harus berjuang. Dalam masa sekolah saya dapat beasiswa dari Super Semar, beasiswa Tiviko, zaman itu nggak ada KIP, Kartu Indonesia Pintar nggak ada beasiswa bidik misi nggak ada, cari beasiswa susah setengah mati. Sekarang banyak beasiswa, mahasiswanya yang kadang-kadang nggak semangat untuk cari. Jadi teman-teman, what do you want your future CV look like? Kamu pengen future CV-mu kayak apa? Apakah kamu pengen deputy BUMN, kamu mau itu ada di sini? Kamu mau misalnya adalah supply chain manager at Unilever Indonesia. Kamu mau di situ adalah proses analis dari Nestle. What kind of future you want? Nah, set up your future and working hard toward that. Teman-teman, TI dimulai 5 tahun sebelum angkatan saya angkatan TI kelima, waktu itu masih gabung dengan mesin. Setiap tahun waktu itu mahasiswanya 30. TI ITS 30, TI ITB 30, oke? Jadi setiap tahun hanya ada 60 lulusan, itu kalau lulusnya on time. Sekarang TI ITS terima 230 orang. Dan di seluruh Indonesia ada 800 jurusan teknik industri. 800 dikalikan 200. Setiap tahun berapa orang yang masuk ke dunia kerja? Piro? 800 kali 200, gampang nih, piro ayo? Bayangkan, kamu akan berkompetisi dengan sekian banyak orang. Jadi kalau kamu sedikit-sedikit gabut, sedikit-sedikit, aduh butuh healing, sedikit-sedikit gak jelas, apa-apa marah, orang tuaku gak bisa support aku, teman-teman punya laptop, aku gak punya. Guruku gak enak, guruku ngajarnya gak sip, gak ada aktivitas. Kalau kamu berputar terus seperti itu, kamu gak akan menjadi siapa-siapa. Harus punya determinasi, this is my future, this is my life. I have to work on it. Saya harus bekerja keras, nothing come easy, tapi ada rezeki yang disiapkan Tuhan untuk kamu. Tapi kamu mau gak kerja keras untuk mencapai itu? Oke teman-teman, saya menunjukkan ini supaya memotivasi kalian. Saya tunjukkan satu ya. Saya terpilih mewakili Indonesia untuk program di Amerika, setiap negara cuma satu. Dan ini terjadi setiap tahun 50 wanita dari 50 negara diundang ke US selama 5 minggu. Teman-teman, saya get many grants from Erasmus untuk ngajar di Eropa. Saya ngajar di Taiwan, saya ngajar di Turki, saya ngajar di Polandia, saya ngajar ke negara-negara yang menjadi mitra ITS. Saya ikut pelatihannya Rolls-Royce itu yang bikin mobil itu loh. Ya, saya ikut pelatihannya di UK, saya ikut pelatihannya di pabriknya Rolls-Royce, dan semua sekolah saya itu di cover oleh beasiswa. Teman-teman, apakah itu hanya untuk saya? Tentu tidak. Semua kalian punya kesempatan. Bahkan sekarang kesempatannya jauh lebih besar. So, pay attention, we are going to start our learning. Hari teman kita akan membahas 4 ini. Yang pertama karena judulnya tadi, ingat gak judulnya? Ayo, ingat gak judulnya? Aduh Bu, judulnya angel. Yang diingat saja, apa ya tadi judulnya dari topik ini Mbak? Yuk, apa judulnya? Gampangannya yang diingat aja. Aduh. Nggak ingat? Susah ya? Baik, kesempatan mendapatkan poin. Ayo Mas, yang kacamata.
Oke. Keras Mas. Oh, ya. Perkenalan. Saya Dai dari SMA 18. Baik. Judulnya itu Empower Sustainable Tech in Youth Driven Industry. Very good, boleh diberi 1 poin. Ya, oke ya. Judulnya seperti itu. Jadi keywordnya teman-teman adalah ini keywordnya, Youth Driven Industry. Youth Driven Industry. Apa toh Bu itu Bu? Industri yang didrive, dipengaruhi, ditarik oleh anak-anak muda seperti kalian, ya. Understanding the context of youth-driven industry, understanding the consequences kalau ada industri yang dibangun oleh, didrive oleh anak-anak muda, apa toh Bu itu? Apa sebetulnya? Kita jalan dulu satu-satu ya, saya nggak akan tunjukkan semuanya dulu, kita jalan satu-satu. Ayo next, kita lihat, understanding the context, teman-teman sekalian. Ayo saya memang sengaja slide-nya dalam bahasa Inggris, supaya kalian sedikit-sedikit belajar, oke? Sekarang, coba mikir sebentar. Saat ini, bisnis apa, usaha apa, industri apa yang dulu nggak ada, tapi karena sekarang anak muda itu banyak sekali jadi muncul. Dulu nggak ada, sekarang ada, ya. Yuk, dah ya, siap ya. Usaha apa, bisnis apa yang dulu nggak ada, sekarang ada, Mas? Yuk, silakan. All shop. Oh, loh ya toh, Ibu nggak tahu toh? Karena Ibu adalah bagian dari masa lalu gitu ya. Online shopping, betul. Mas roll ke belakang, Mas. Semua menghindar. Online shopping, yang saya roll tidak dapat poin ya. Nanti kalau angkat tangan baru dapat poin. Ayo Mbak, siapa yang dapat tadi? Dapat bola siapa? Oh, di belakang persis. Apalagi Mbak? Yang dulu nggak ada, yang sekarang ada gara-gara anak muda. Saya kasih contoh ya, warkop. Betul nggak? Dulu warkop itu zaman saya, warkop itu negatif teman-teman. Ibu saya kan bilang, ojo dolan nang warkop. Awas yo, di warkop ku mau nakal-nakal gitu ya. Di warkop itu orang rokokan, orang main, orang ngomong yang nggak bener, nggak pernah boleh lah sama orang tua saya ke warkop. Ojo dolan nang warkop. Iku arek nakal-nakal, opo meneh arek wedok, ya toh? Anak perempuan jangan dolan ke warkop. Tapi kok sekarang warkop kan beda, ya toh? Di mana-mana ada warkop. Garap tugas, ayo di warkop. Anak perempuan ke warkop, nggak lagi tabu seperti dulu. Jadi warkop itu bisnis yang didrive oleh anak muda. Dulu nggak ada. Online tadi dikatakan oleh Mas, siapa Mas namamu? Sandi. Online Bu. Kalau orang tua seperti saya lebih senang kalau beli itu pegang, ya toh? Mau beli bajuku dicekel. Tapi sekarang saya tanya staf saya, loh bajumu baru, beli di mana? Online Bu. Hah? Kamu yakin nggak ditipu? Enggak lah Bu, ibu ini kuno banget gitu ya. Jadi, loh terus bayarnya berapa? Oh macam-macam Bu, gampang. Oh anak muda. Oke Mbak, ayo silakan. Apalagi? Monggo. Ojek online, apakah orang tua tidak? Orang tua iya, tapi mayoritas anak-anak muda. Ya, food online, beli online, ojek online. Ayo roll the ball ke sana Mbak, ke kanan. Yuk silakan, jangan disia-siakan teman saya ya. Ayo. Online shopping, online sosial media. Zaman dulu nggak ada ceritanya IG, nggak ada TikTok muncul. Sekarang tolong jangan yang di online, ayo bergerak yang lain. Bisnis apa yang di-trigger oleh anak muda? Silakan. Oke, Mbak yang baju putih. Ya kamu Mbak. Sopo sih? Ya wes monggo, shoot. Ya wes. Berdua boleh. Lah, pertanyaan saya adalah bisnis apa yang di-trigger oleh anak-anak muda, dipicu oleh kebutuhan anak muda. Sebelahnya, kamu mau jawab apa mau tanya? Oke.
Ya. Kafe itu mirip dengan warkop ya. Ada lagi, satu lagi boleh? Iya, thrifting ya. Baju-baju bekas yang dijual branded tapi dijual dengan harga lebih murah. Ya betul, boleh 1 poin ya. Kamu Mbak sebelahnya harus lain loh ya, nggak boleh sama loh ya. Bisnis desain online. Terus yang satunya tadi? Teaching, kayak ngelesi online gitu, kayak ruang guru dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, boleh 1 poin ya, 2 orang itu satu-satu ya. Oke, baik teman-teman, sekarang ayo kita lihat, waktu bergerak terus kita lihat. Apa aja sih Bu? Banyak sekali. Anak-anak muda seperti kalian itu drive itu menarik, memunculkan, men-trigger, memicu bisnis-bisnis baru. Kita lihat ya, apa yang Ibu tulis bukan semuanya, tapi sebagian. 1, karena kalian itu teknologi savvy, ya semua orang lahir procot sudah main HP, ya kan? Saya seringkali kok pergi ke restoran, ada orang atau ke tempat makan, ya ada suami istri muda makan, anaknya rewel langsung dipasang YouTube, ya enggak? Kita nggak akan diskusi itu baik atau tidak di hari ini ya, tapi kita lihat dari business point of view. Karena teknologi savvy, maka gadget and social media reliance itu ketergantungan itu sangat tinggi. Ya, social media reliance itu sangat tinggi. Saya tanya, siapa di sini nggak punya IG akun? Ayo, ada? Kalau ada itu berarti teman saya. Karena Bu Mari dibilang, Ibu Facebooknya apa? Nggak punya. Ibu akun Instagramnya apa? Dulu saya nggak punya, tapi karena saya mau pesen souvenir, saya jadi bikin gitu, gara-gara harus komunikasi ya. Ibu TikTok ada? Enggak, kenapa? Aduh saya sibuk sekali kerja, ngurusi sosial media punyeng saya. Tapi kenyataannya anak muda sekarang semua punya gadget. Nggak ada orang nggak punya HP, betul nggak? Di sekolah anak saya, ujian, Bu harus bawa HP. Ujian kok bawa HP? Lu ujiannya pakai HP. Terus saya tanya, lah temanmu yang nggak punya HP gimana? Dipinjemin dari sekolah ada tablet. Hah? Oke, zaman berubah. Everyone have very savvy with technology. Gadget semua punya. Social media reliance, apalagi? Wah, ting ting, apa ini? Prioritizing pada physical appearance. Kalau saya balik ketemu orang, di kereta api, saya pikir ngapain? Ternyata ngoco, ya kameranya HP itu loh dibuat gini. Lah pose masalah, ngono ya. Dulu itu kita di depan orang ngaca itu malu. Sekarang cetik, ya enggak. Terus, sorry mas yo, sorry yo. Dulu kalau anak laki-laki pakai cleansing, pakai apa, itu bencong. Zaman saya dulu kalau namanya anak laki-laki genit-genit, tapi sekarang mahasiswa saya konsultasi sama saya. Ngomongnya begini kan, saya bilang, tanganmu cek aluse, saya bilang, gak tahu kerja yo. Loh Bu, ya kerja bantu di rumah, tapi kan habis itu dikasih lotion. Hah? Arek lanang kok lotionan? Aduh ibu ini ketinggalan zaman. Sekarang anak laki-laki itu semua Bu, di dalam tasnya itu ada sabun cuci muka, ada moisturizer. Kalau cowok begitu, cewek tambah maneh. Saya coba tanya satu staff, dia usaha online shopping ya, online ini ya, jualan. Saya bilang, kamu jualan apa? Masker Bu. Oh masker, laris tah masker. Loh, yang pesen masker Bu dari mana-mana saya kirim tiap hari sekian. Hah? Orang sekarang itu sangat memprioritaskan penampilan. Betul apa enggak? Jerawat satu membuat hidup menjadi galau. Ya enggak? Begitu sedikit aja dikritik orang, kamu kok ada komedonya? Waduh, bingung kayak siswa ujian gitu ya. Bahkan lebih bingung itu daripada ujian betulan. Prioritizing pada visual appearance. Saya ada mahasiswa, saya tanya, kenapa enggak belajar? Belum sempat Bu. Loh, sudah berapa minggu diberikan kok enggak belajar? Soalnya saya setiap sore nge-gym. Ini serius ini, apa yang saya ceritakan ini benar. Kamu tiap hari nge-gym berapa jam?
Saya nge-gym ya 2-3 jam. Bayar berapa? Murah Bu, 175 1 bulan. Terus belajar ya kok habis nge-gym makan terus kadang-kadang capek. Kualik Mas, lah kowe gak sekolah apa piye dadi bodybuilder apa piye? Sak bendino nge-gym tapi sekolah enggak diurusi. Visual appearance. Oke ya. Berikutnya. Tadi apa-apa pengen cepet. Mau masuk sekolah bagus, nggak mau belajar. Mau menjalin relasi yang baik, kepingin cepet. Betul nggak? Begitu kamu WA temanmu, nggak dijawab setengah jam, putus. Ya, ada pacar, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak dibales, setengah jam putus. Metel, ya. Kenapa begitu? Semua orang pengen instan. Padahal zaman saya dulu, nulis surat, ya enggak? Nulis surat, waktu itu masih belum ada zaman seperti ini. Sekarang semua orang pengen cepat. Mahasiswa, Ibu, apakah saya bisa mendapatkan penjelasan begini-begini? Saya bilang, datang ke kampus. Loh, gak bisa by WA Bu. Semua maunya cepet, gampang, gak usah bergerak, perlu leyeh-leyeh di tempat tidur, everything done. Gak mau ke kampus, online. Kalau sekolah online seneng, soalnya sore sarungan gak adus, ya Kak? Bareng ono alasan, Bu saya maaf ya off cam ya, soalnya sinyalnya lemot, alas kakek alasan. Di kelas saya on cam, saya panggil 3 kali nggak jawab, tak remove, absen saya batalkan. Gak serius, anak-anak muda, you want something instant, nggak ada persisten di dalam perjuangan. Apa-apa gampang menyerah, nggak dapat cepat beralih ke lain tempat. Teman-teman sekalian, kita lihat yang berikutnya, fearing of loneliness. Kalau sendirian sebentar saja sudah gabut, nggak bisa menemukan sesuatu untuk kamu nikmati. Zaman dulu karena kita memang tidak terkonek dengan teknologi, Sabtu Minggu di rumah baca, nggarap tugas. Sekarang ngerjakan tugas, sebelahnya HP. Ya kan, ngerjakan tugas, dilungkas. Oh ya, taruh lagi ngajar. Ngerjakan 10 menit, gak sampai 5 menit, angkat. Taruh lagi, ya opo iso pinter, ya enggak? Karena kamu enggak fokus, kamu lihat kerjaan tugas, bolak-balik moca, WA, ini WA, ya toh? Dengan begitu, kamu ada fearing of loneliness. Kadang-kadang, ayo yuk keluar, kemana? Nongkrong aja di Jalan Tunjungan, nongkrong di situ sampai jam 11:30 pulang, ngapain? Gak jelas. Tapi kalau di rumah, enggak happy, kenapa? Takut, loneliness. Padahal loneliness itu ada di sini teman-teman. Loneliness itu ada di sini. Kalau kamu bisa creating something for your own, gak ada loneliness itu. Teman-teman sekalian, ini adalah anak muda. Sebagian dari potret anak muda. Teknologi savvy, semua selalu punya gadget. Physical appearance menjadi penting. Instant result, fearing of loneliness. Terus Bu, hubungannya sama TI apa Bu? Hubungannya adalah yang kita lihat ini itu dampaknya ke teknologi muncul. Dampaknya ke usaha muncul. Saya beri contoh satu, setelah itu kamu boleh jawab. Saya beri contoh ya. Teknologi savvy. Nah, dulunya nggak ada toko yang jual aksesorisnya HP. Sekarang di mana-mana ada toko jual aksesoris HP, betul? Dulu nggak ada orang punya casing macam-macam bunga, lucu-lucu gitu kan ya, Power Ranger, kemudian macam-macam yang digantung-gantung itu. Dulu nggak ada orang bisnis itu. Jadi adanya teknologi savvy, adanya anak muda yang senang dengan teknologi memunculkan handphone itu loh modelnya berapa. Kamu keluarkan HP dari kantongmu, jejerin sampai tonggomu, podo gak? Macam-macam ukurannya, tebelnya, ada yang bisa di flip, ada macam-macam. Muncul kamera, waduh wis gak karuan. Tab, macam-macam, headset, ada yang gini, ada yang ada kupingnya panda, ya loh. Ada yang ini ular. Saya sampai kaget tuh Pak, ternyata ular itu di sini ternyata headset. Ya, tapi modelnya ulo gini ya. Ada dimasukkan kuping gini, ada yang ada mic-nya, ada waduh beraneka ragam. Itu semua diproduksi oleh industri. Gadget knickknacks-nya gak karu-karuan, macam-macam. Oke, ayo sekarang kita balik ke contoh ini. Teknologi savvy,
Ini. Udah ya, sekarang. Yang teknologi sudah saya beri contoh. Ini adalah dampaknya produk-produk yang muncul gara-gara anak muda senang dengan sosial media dan teknologi. Yang tadi prioritizing penampilan visual, apa kira-kira dampaknya? Yuk, silakan Mas. Very good. Make up jadi banyak kali, mereknya jadi macam-macam, ya enggak? Kalau suruh menyebutkan zaman saya dulu, merek make up, Viva. Wah, itu ya yang zaman dulu, Viva. Apalagi Mars, bedak Mars itu ya. Apalagi La Tulip. Sekarang mereknya A sampai Z. Bahkan ada merek yang cuma Z gitu toh. Ya toh, saking akeh mereknya gak duwe ide, kok apa enak ya? Jangan-jangan ada merek A, B, C, D, E gitu ya. Make up, betul. Satu lagi Mas, yang tentang physical. Style. Contoh apa nih, bahan produknya apa? Sepatu macam-macam, haknya di belakang, haknya di depan. Ya toh? Karena ada sepatu yang haknya di depan. Sengaja, ada sepatu yang seperti begini belenduk gitu kan ya. Supaya menarik perhatian. Dulu namanya sepatu putih, ya pasangannya putih. Kalau sampai satunya putih, satunya hitam, ikut jenenge kijolan, ya toh. Tapi saiki sengaja, pote abang, sebelahnya kuning biru, cuek, muncul. Oke, silakan. Boleh diberikan ini tadi panitia 2 poin, karena jawab 2. Make up, kita lihat ya. Baju. Kemudian body care, katanya make up sama body care beda. Kalau body care ku yang apa jenenge? Masker tadi itu ya, apa gini jenenge? Apa yang gini-gini itu? Scrub. Apa toh? Macam-macam scrub, masker badan, terus lulur, ya loh. Mau macam-macam, ada yang bentuknya plastik ditemplok, ada yang dioles, ada yang seperti deodoran. Masalah anak saya laki-laki SMA. Keluar dari kamar mukanya hitam. Hei, apa itu? Nyoba punya teman Bu, masker lumpur. Masalah rek lanang isi di sini. Loh, ibu ini jadul. Teman-temanku semua gitu Bu, gantian masker lumpur dicampur lidah buaya. Kok lidah buaya ini metu ini belain ya. Teman-teman, itu semua fitness. Dulu orang ke fitness itu kalau enggak orang yang jeduk kayaknya enggak akan pergi ke fitness. Sekarang beli barbel, ya toh? Anak laki-laki six pack. Nah, ya, cita-citanya six pack. Kemudian alat-alat lari, lihat. Jam yang untuk ngontrol lari itu, kemudian asupan oksigen macam-macam. Yang itu di-trigger karena adanya orang yang berorientasi pada penampilan fisik. Berikutnya, yang tadi ketiga apa rek? Mau instan. Ayo, apa yang muncul? Bisnis apa yang muncul? Silakan, Mas pojokan. Ya kacamata, monggo. Ya adanya online food. Apalagi, ayo. Ya Mbak. Loh, tadi mirip, satunya belanja fashion, satunya belanja online, satunya Gojek, apalagi kira-kira? Ya, tadi sudah beronline Ria ya, bentar. Ya, teman-teman sekalian, termasuk instant food. Loh Bu, instant food sudah lama Bu, Indomie itu kan instant food, tapi sekarang kan lebih banyak, bubur instan. Ya, terus masakan-masakan semua, hampir semua itu instan. Kenapa? Karena orang mau cepet, nggak punya waktu untuk bisa menikmati hidup. Zaman dulu masak itu, sekarang mana ada rumah tangga masak, jarang sekali. Sudah beli aja online. Kemudian apa? AI. Nggak mau belajar pakai AI, jujur. Ayo, piro sing ngerjakno tugas garap karo AI. ChatGPT, ayo. Apakah tidak boleh Bu? Boleh, tapi kalau kamu plek ambil, nggak boleh, itu pelanggaran etika akademik. Kami serius sekali loh di ITS. Halo teman-teman, halo panitia, ayo yo, ChatGPT kena E langsung. Ada tak Bu alatnya? Ada.
Saya nggak punya waktu menunjukkan sekarang, tapi suatu saat kalau kamu masuk kuliah akan saya tunjukkan. Kita punya alat untuk deteksi. Apakah itu kerjaan kamu, atau itu AI, atau itu kamu plagiat dari internet. Itu ada alatnya. Oke ya? Google Assistant. Nonton TV. Google, gitu kan ya. Matikan lampu, gitu ya. Nanti Google-nya error, ngebyur ngone rambutmu ya. Teman-teman sekalian, ini adalah dampak dari semua mau cepat dan instan. Ayo, loneliness sebelah kanan. Mas tadi yang sudah menjawab. Ya kamu mas, yang kacamata. Rental pacar. Ini rasanya Peter sama Nico langsung daftar ini ya. Ini dua mahasiswa saya ini, kemarin di kelas saya ini kok sudah ikut panitia ini, aktif ya. Rental pacar, tahu nyoba mas? Tahu nyoba ngerental atau jadi yang dirental gitu ya. Tapi betul itu, orang nggak mau loneliness. Orang datang ke pesta boweng, aku arep mbek sopo, aku diundang gak mbek sopo. Teko dhewe lah gak apa-apa sih. Datang sendiri tuh what's wrong? Kamu adalah kamu seutuhnya, tanpa orang lain pun kamu bisa. Tapi nggak secure, feel insecure. Sehingga rental pacar tadi ya. Oke silakan 50 lagi untuk rental pacar. Sebentar, sudah. Ini loh jamnya, nggak usah sudah diberikan tanda sama panitia ini ya. Meet up. Rental pacar belum saya tulis, karena saya tidak se-advance itu ya. Kemudian perjodohan online, Tinder. Ya nggak sih? Hati-hati loh yo. Baik teman-teman, ini semua muncul. Sekarang pertanyaannya, kita harus jalan. Konsekuensinya apa? Kalau itu terjadi, oh everything good bu, great. Waduh ada gampang, hidup sekarang gampang sekali. Nggak bisa, guru nggak nerangkan, tanya AI, beres. Makan nggak sempat masak, beli online, beres. Ya, baju pengen yang branded tapi nggak punya duit, thrifting. Nggak laku-laku, sudah berjuang 3 tahun di SMA, mau lulus kok katanya ada wisuda SMA ya, ada wisuda, belum ada teman wisuda, rental pacar, gitu ya, dari sekolah sebelah. Oke, nah teman-teman sekalian, konsekuensinya apa? Ayo kita lihat. Satu teman-teman, loh, Bu kok jadi serius? Iya, karena teman-teman, ketika kita punya HP ini enggak dibuat dari alam yang tidak ada. Enggak terus jadilah HP, enggak ada. Ini dibuat butuh material dan energi. Teman-teman sekalian, saya pernah datang ke sebuah conference di Jepang. Bersama dengan mahasiswa ITS ada conference di Jepang. Di depan ada presentasi mahasiswa, ada satu anak Jepang master student maju presentasi. Good morning ladies and gentlemen, dengan terbata-bata dia masih pertama presentasi. Today I would like to present about mineral reservation in Japan. Bayanganku Jepang itu negara yang sama sekali nggak punya natural resources. Mereka nggak punya mineral dan lain-lain itu nggak punya. Nah ini kok presentasinya tentang itu, mungkin hal baru, saya perhatian. In Japan we have tik number of people, dia ngomong jumlah orangnya sekian. Number of household, number keluarga. Every household has TV set, audio and stereo set, laptop, mobile phone, washing machine, refrigerator. Dia ngomong alat-alat rumah tangga. Saya bilang, hari ini nang disi karpe gitu ya. Terus dia bilang gini, jika Jepang dalam keadaan bahaya, Kaisar dan Perdana Menteri akan mengatakan, kumpulkan semua alat-alat elektronik itu, maka di recycling kita akan mendapatkan persediaan sekian yang bisa digunakan untuk senjata. Bayangno, Jepang itu ingat nggak waktu Tokyo Olympic yang gara-gara pandemi itu digeser itu loh. Tokyo Olympic harusnya 2020, geser 2021, ingat? Mereka buat medali emas, medali perak, medali perunggu dari mana? Di supermarket, di department store, di depan kantor-kantor ada kotak yang punya handphone nggak dipakai, masukkan. Dikumpulkan, drop off handphone. Handphone ini kalau dibongkar, isinya itu material-material jarang yang bisa kemudian ada emasnya loh ini. Ada emas, ada kuprum, ada zinc, ini semua itu ada di sini.
Dan itu di-recycle oleh Jepang jadi medali-medalinya Olimpiade. Bayangkan Indonesia yang namanya emas di Freeport itu nggak usah kan recycle, dikeruk pakai tangan keluar emas. Kita itu negara yang super duper kaya, luar biasa. Tetapi kita tidak memiliki teknologi dan kesadaran. Jadi kita pakai HP, lihat itu HP-mu buatan mana. Semua itu material Indonesia, added value-nya luar. Makanya Pak Jokowi ngomong, nggak boleh lagi nikel dikeluarkan tanpa added value. Karena kita tuh diambil terus bumi kita. Dan kalau orangnya 278 juta, let's say lah 60% punya HP, maka material energi yang digunakan sangat besar. Nah kalau yang ini Bu, fashion, teman-teman sekalian, fashion, kita langsung ke gambar aja ya. Fashion itu luar biasa penggunaan energinya. Padahal banyak sekali baju-baju itu at the end of the day nggak pernah laku. Baju-baju yang numpuk segitu banyak nggak pernah laku. Overproduction, the increase of used item. Memang kamu beli thrifting, tapi kalau nanti pulang ya tolong buka lemari, hitungan bajumu berapa dan hitung berapa yang betul-betul kamu pakai sehari-hari. Bajumu mungkin di lemari dilempit-lempit, digantung. Kamu punya baju misalnya aja saya nggak tahu 20 baju. Pertanyaan saya, dari sekian baju pasti ada baju yang sering dipakai, ada yang nggak pernah dipakai, betul? Kenapa kamu membeli sesuatu yang nggak akan kamu pernah pakai? Bahkan beli baju mau dipakai wis gak cukup. Celana wis cingkrang, baju masuk tangannya tok nggak bisa dikancing, ya nggak? Karena apa? Greediness. Kita pengen, beli, nggak bisa dipakai. Terus teman-teman packagingnya, make up. Begitu kamu beli make up, nggak ada kan make up beli 1 liter, itu kan nggak ada. Ya itu kan masih kecil-kecil itu toh. Nah itu berapa packaging plastiknya itu kalau di total? Ya, semua itu dibuat dan dibuat dengan material dan energi. Kalau yang online aman Bu, online nggak ada resiko Bu, nggak ada resiko lingkungan Bu. Siapa bilang? Di situ ada health concern. Karena masakan yang kamu makan tuh kamu nggak tahu loh apa yang kamu makan, betul tidak? Dulu waktu saya sekolah di Australia teman-teman, ada 1 hari ada demo, itu tahun berapa ya? 2001 ada demo. Saya bingung demo apa? Ternyata demo itu masyarakat demo fast food. Do you know what? Ayam, goreng, makan. Ayamnya dari mana? Nggak pernah mikir kan? Nah waktu itu demo itu mengatakan ayam yang dibuat itu adalah artificial food, genetically modified food. Gak mudeng aku saya cari. Daging ayam segini taruh di tempat kotak-kotak gitu, dikasih chemical, ditutup, masuk besok pagi, gendut. Terus digoreng, sreng, dimakan oleh kalian, jreng, artificial food masuk. Dan itu sebabnya sekarang penyakit kanker luar biasa. Karena yang dimakan bukan real food, itu genetically modified food, makanan yang direkayasa. Di demo waktu itu, bukan real chicken, tapi daging palsu, oke? Kemudian, social equity for labor, teman-teman seneng. Hujan deras, wes males ya keluar cari makan, hujan deras, udah kita pesen online aja. Kamu seneng orangnya masuk angin, betul nggak? Kamu seneng orangnya masuk angin, dan yang berkali-kali saya lihat, ada orang-orang yang tidak punya hati. Tidak punya hati apa? Hujan deras pesan, ditelepon nggak ada, di pojokan rumah saya itu sampai riwa-riwi. Dia bilang, Bu mohon maaf ini rumahnya nomor berapa ya? Di perumahan saya itu nomornya nggak urut teman-teman. Tapi kami tuh punya peta, ini Pak sebelah sana, nomornya nggak urut, mencetat. Kadang-kadang ditelepon anak-anak nggak keluar, nggak dibayar. Teman-teman, itu serious issue. Bisnis dan industri itu tidak hanya bicara proses produksi, tapi kita bicara social equity. Emang kamu mau kalau kamu kerja terus kamu nggak dibayar yang proper? Emang kamu mau kamu jadi insinyur dibayar cuma 1,5 juta? Memang kamu mau kamu kerja 10 tahun nggak pernah dapat benefit? Nggak mau kan? Nah itu sebabnya kalau kamu kuliah di TI, kami di sini juga bicara fairness dari segi sosial.
Harus fair, memperlakukan orang harus adil. Saya ngantri beli hot chocolate. Waktu saya sekolah di Australia, orang senang sekali minum kopi. Sehari bisa minum kopi 2-3 gelas. Ngantri, jalan, situ, jalan, dinding. Ada banner, bilang begini, berapa harga kopi yang kamu bayar? Tahukah kamu berapa yang didapatkan oleh petani kopi? Berapa yang didapatkan oleh petani kopi? Apakah fair? Kamu bayar satu cangkir kopi 27.000, petani itu satu hari gajinya 2.000. Teman-teman sekalian, fairness itu adalah bagian dari teknik industri. Social fairness. Berikutnya, kalau kita itu tadi party-party, kafe-kafe, warkop-warkop, maka ada excessive use of energy dan throw away. Teman-teman lihat gambar ini. Ini adalah, do you know, handphone kita itu bukan satu single entity. Bukan cuma handphone ya handphone, jatuh ceprok, bu rusak handphoneku bu, tak simpen di rumah saya beli baru. Keliru, karena di dalam handphone ini ada puluhan item yang kalaupun handphone ini rusak, dia bisa di-reuse, bisa di-recycle. Tapi kesadaran itu ada nggak di kita? Terus kamu nanya, terus dibawa kemana bu kalau rusak? Bukan untuk diperbaiki, tapi untuk di-recycle. Ingat contoh Jepang tadi, mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka itu punya kesadaran tinggi terhadap reuse dan recycle. Bagaimana dengan ini? Di mana-mana baju, datanglah ke mall-mall itu, baju semua. Apakah ini tidak overproduction? Yang diproduksi terlalu banyak. Kenapa? Karena kamu terlalu picky, fashion. Memang kalau pakai baju seperti ini salah. Memang kalau pakai baju yang biasa keliru. Memang kalau pakai kerudung yang warnanya begitu bosen bu, mau yang sedikit kenceling-kenceling misalnya ya. Keinginan manusia itu men-trigger excessive production, produksi yang berlebihan. Bagaimana dengan make up? Ini saya tidak mendeskripsikan merek apapun ya, hanya ngambil contoh saja. Bagaimana alat make up berderet-deret? Saya tanya yang putri-putri, punya lipstick. Setelah lipstick dipakai, apakah kamu pakai sampai habis? Jawabannya pasti enggak. Dipakai 2-3 kali ada warna baru beli, 2-3 kali pakai warna baru beli. Apakah kalau kamu punya alat sekian banyak semuanya akan kamu pakai? Enggak, kadang-kadang orang tuh beli hanya pengen warna hijau, warna hitam, begitu dipakai, medeni kok gendruwo gak sido gitu ya. Tapi sudah kamu beli, sehingga excessive production. Bagaimana dengan kamu beli online food, semua dikemas. Kemudian, bu gak boleh pakai plastik. Oh gak boleh pakai plastik, berarti pakai apa? Pakai tas yang itu loh bu, yang empuk-empuk itu loh bu. Oke baik, pakai tas empuk-empuk ini saya bawa. Tapi begitu kamu pakai ini, setiap kali kamu beli dikirimin ini, betul nggak? Sehingga akhirnya yang numpuk bukan tas plastik tapi ini, podo hae, ya nggak? Nah teman-teman sekalian, kita melihat dampak dari youth driven business itu luar biasa. Ini pesta, begitu ada pesta ada plastik-plastik yang gelas plastik, seret. Aduh, ini mau gue sopo ya lali, ya enggak? Ini punya siapa? Gue sopo ini? Yombo gak dititeni, ganti gelas lagi, betul? Gelas ini belum barusan 1 kali dipakai, buang. Sendok plastik 1, ya kalau 1 orang yang pesta banyak, anak-anak semua ke warkop minum, teman-teman, ini luar biasa dampaknya. Festival musik anak muda, seperti ini yang ditinggal. Oke, sampai di titik ini, got the point. Bagaimana bisnis yang didrive oleh anak muda itu sangat-sangat amat mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi resources kita. Nah sekarang teman-teman saya kenalkan dengan istilah sustainability. Sustainability itu apa bu? Sustainability itu setiap keputusan yang saya buat sekarang, setiap pembangunan yang saya buat sekarang, setiap bisnis yang sekarang ini dilakukan tidak boleh membuat generasi masa depan kehilangan kesempatan yang sama
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kalau sekarang kita itu boros-boros dengan ini, mineral kita habis. Dan generasi masa depan nggak punya lagi kesempatan. Anak-anak Indonesia ke depan kalau mau butuh nikel mesti beli ke Cina. Emang mau? Saya nggak mau. Wong sumbernya Indonesia kok. Emang mau kita jadinya tergantung pada orang lain. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan betul-betul menjadikan masa depan itu hancur. Dan saya ngawur, kamu yang kena. Kamu ngawur, anakmu yang kena. Demikian seterusnya. Teman-teman, understanding sustainability, saya nggak punya waktu panjang. Tapi Surabaya beberapa waktu yang lalu menjadi sangat amat panas. Saya habis ngajar di ruangan atas, pakai AC, keluar, panas sekali. Wah, orang sampai stres gara-gara panas. Kenapa itu? Global warming. Itu bukan teori, betul. Sekarang di sini kita ISIS bahkan dingin itu ya. Kalau boleh panitia naikkan sedikit dan anginnya dikurangi. Dingin sekali. Tapi coba kamu ke outdoornya AC ini, rasakan di outdoor. Ya apa? Berarti ketika di sini kita menikmati nyaman, kita melepaskan CO2 dan orang lain di luar sana menderita karena itu, teman-teman. Climate change, hati-hati loh, ini serius ini. Indonesia itu kalau kemarau ekstrim, kering kerontang, kalau hujan banjir, betul gak? Itu climate change. Petani-petani nandur mau panen kena banjir, nandur kena panen kena banjir. Kalau petaninya kena banjir, mungkin kamu ngomong, aku kan bukan petani. Terus kamu makan apa? Yang masuk ke dalam perutmu itu artificial food, yang tadi saya cerita itu. Dan kalau yang masuk itu bukan makanan yang benar dan sehat, ya tinggal nunggu waktu saja. Ada orang yang akan muncul kanker, ada orang yang akan muncul nanti gagal apa, itu karena kita salah di dalam menyikapi perubahan. Berikutnya, natural resources depleted, habis natural resources. Jepang mikir untuk memutar alamnya, balik lagi, tetapi kalau Indonesia nggak punya sistem, kita bongkar ambil, kita habis, orang lain punya, kita begini. Dan yang susah, rakyat kita 278 juta. Nah kalau semuanya begini, terus piye? Berikutnya teman-teman, sekarang aturan PBB, semua negara 2030 cut CO2-nya sekian persen. Kalau enggak boleh jualan, mateng enggak? Kita enggak akan bisa ngirim produk kita ke Jepang, mau ngirim produk kita ke Amerika, ngirim produk kita ke negara-negara maju. Kenapa? Karena ada peraturan dan protokol. Pak Jokowi udah tanda tangan loh nih, Paris Agreement 2060 harus zero karbon. Matang, ya apa caranya zero karbon? Kita semua pakai motor, kita semua pakai listrik, kita semua pakai AC, bagaimana bisa zero karbon? Teman-teman, ada green investment, Singapura sudah memperlakukan. Kalau kamu mau pinjam bank, maka kamu harus menunjukkan bahwa bisnismu itu green. Kalau enggak dapat pinjaman dari bank. Ada namanya green investment, green loan, green supply chain. Kamu mau support produk ke Toyota, mereka minta mana sertifikasi greennya. Enggak ada sertifikasi, enggak bisa jadi supplier. Kemudian ada carbon market. Carbon market itu perdagangan karbon. Semua yang saya ceritakan ini teman-teman diajarkan nanti di teknik industri. Nah, ini adalah konsep triple bottom line. Apa itu? Di dalam setiap aktivitas kita harus berpikir 3. 1, ekonomi harus jalan. 2, lingkungan harus terpelihara. 3, sosial harus diperhatikan. Jadi kamu beli GoFood, Shopee Food, murah, oke Bu, dapat, murah dapat, ekonomi dapat. Kemudian, murah dapat ya, kemudian lingkungan, lah plastiknya, lah styrofoamnya, aduh gak dapat. Sosialnya, kamu beli dapat diskon, cari promo, sopirnya Shopee, sopirnya GoFood, dapat apa? Apakah fair pembagiannya? Kamu nggak kena panas, nggak kena hujan, mereka yang keliling, tapi mereka betul-betul kurang di dalam kesejahteraan. Teman-teman sekalian, ini triple bottom line dan ini SDGs, Sustainable Development Goals.
Tanggal 2 Februari kami akan mengadakan pertemuan dengan semua guru-guru SMP, SMA, SMA untuk bisa belajar tentang ini dengan tamu-tamu internasional. Pertanyaannya, kamu ngerti nggak SDGs? Siapa yang sudah ngerti tentang SDGs? Tahu ya, satu orang, mana lagi? Diajarkan di sekolah? Belajar sendiri. Apa yang men-trigger kamu untuk belajar? Lomba karya tulis ilmiah, jadi kamu belajar. Baik. Baik, oke. Mbak tadi kamu dapat tahu dari mana, Mbak? Ikut lomba jadi tahu. Tolong diberikan 1 poin untuk teman-teman, kalau uangnya kurang ditukar. 2 poin tukar jadi 100.000. Oke, teman-teman, ini sudah harus diketahui oleh anak-anak muda. Karena ini future dari dunia, ada 17 poin. 17 poin SDGs. Kamu mau belajar lagi dari TI? Waktu saya sudah habis. Tapi mendengar semua ini kamu mau belajar lagi, teman-teman? Jadi kalau kamu belajar matematika, belajar fisika, belajar kimia, ini nyantol semua di sini. Ini saya belum cerita cantolannya, tapi semua yang kamu pelajari itu nyantol dengan apa yang kita cerita. Tapi kalau kamu belajar trigonometri, belajar aljabar, kamu nggak tahu ini buat apa, nggak ada motivasi, betul tidak? Ngapain sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, terus tangan sama dengan gunanya apa toh bu iki bu? Ya enggak? Tapi kalau kamu tahu, oh ini gunanya ini, kita belajar untuk ini, semangat, karena kita banyak persoalan yang harus kita selesaikan dengan basic science. Teman-teman sekalian, mohon maaf, bolehkah saya diberikan kode lagi kok 2 menit ya? Teknik industri bisa apa? Teman-teman sekalian, kita bisa membangun sustainable vision and business KPI. Apa itu Bu? Key Performance Indicator. Jadi teman-teman, di teknik industri kita akan belajar ngeset visi, misi, strategi KPI perusahaan. Itu kita akan belajar di dalam manage proses, itu ada di tadi pretest, ya enggak? Set strategi, set direction, KPI, direct business, itu ada di manage proses. Kita belajar di TI. Kemudian, design for environment. Bagaimana mendesain produk yang pro environment. Tadi kan kamu bilang alat make up, ya toh? Di luar sana teman-teman ada kemasan-kemasan make up yang setelah selesai habis dimasukkan ke air, 5 menit pure, balik ke nature. Jadi design for environment harus dibuat. Handphone kok nggak nyala ya Bu, dibongkar oleh petugasnya, diganti, yang lainnya dikanibal untuk produk lain, harus diputer. Kalau enggak, habis resources kita. Berikutnya apa lagi? Green business and green manufacturing, kita belajar di TI. Green business and green manufacturing. Sustainable supply chain, diputer balik, reverse logistic. Nah teman-teman, nanti kalau kalian kuliah di TI, kalian akan belajar bisnis model Simosa. Bagian atas ini set direction, set strategy, direct business, mengembangkan produk yang green, bisnis marketing yang green, green manufaktur, logistik yang green, di bawahnya human resource, pengelolaan sumber daya manusia, finance dan accounting, information technology dan maintenance, semua ini dipelajari di TI. Jadi TI itu belajar apa toh? TI belajar sistem. Bagaimana persoalan dihubungkan dengan operasional pabrik, digabungkan untuk menjadi solusi. Karena apa? Karena kita harus kompetitif dan berdaya saing. Biaya tidak boleh mahal, quality harus bagus, harus cepat, harus fleksibel, harus ada inovasi, dan harus sustainable. Good for the environment, good for the people, good for business. Teman-teman sekalian, hari ini kalian sudah belajar tentang youth driven industry, kalian belajar tentang consequences of youth driven industry, kalian belajar apa itu sustainability, dan kalian belajar TI bisa berbuat apa. At the end, I'm inviting you, ayo join kami supaya ada orang-orang pinter di masa depan yang bisa kemudian membuat negara kita ini semakin maju,
bisa mengantisipasi dampak dari industri. Baik teman-teman sekalian, itu dari saya, ini nggak bisa dipencet, kalian yang pencet please. Di akhirnya, I'm talking about your future, not about you coming to ITS, even though I put there, I'm looking forward to meeting you at Industrial Engineering ITS, saya selalu ngajar semester 1, saya pasti bertemu dengan anak baru, saya berharap bisa bertemu kalian, tetapi dimanapun kalian ditempatkan, harus selalu semangat untuk future, your own future, harus menjadi orang-orang yang membawa perubahan. Siap semuanya? Oke, saya kembalikan pada panitia. Keren banget teman-teman. Terima kasih kepada Ibu Maria atas materi yang telah disampaikan dengan sangat luar biasa. Kita jadi ikut belajar ya Kal soal sustainability dan juga youth driven industry. Betul banget Jul. Nah, sekarang kita seperti yang sebelumnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman yang ingin bertanya seputar materi yang telah disampaikan oleh Ibu Maria, teman-teman bisa langsung angkat tangan ya. Oke, bisa dimulai. Oke, ini kita. Oke, aku di situ ya Jul. Oke. Mau siapa dulu? Bola saya boleh rolling back nggak? Silakan yang mau bertanya menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fetu Nurdianto dari SMA Negeri 2 Tuban. Oh, dari Tuban. Monggo Mas. Saya mau bertanya, kan ini ada pembaruan dan keberlanjutan. Nah, kita bagaimana upaya seorang teknik industri itu merancang sebuah produk agar bisa berkelanjutan dan ya kayak inovasinya selalu muncul dan selalu berfungsi. Kan ada suatu limbah dari produksi tersebut, bagaimana seorang teknik industri itu bisa mengelolanya? Oke, dapat Mas poinnya Mas, monggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk Mas. Siapa namanya tadi? Veto. Boleh dua tiga pertanyaan supaya ada kesempatan untuk lebih banyak. Boleh. Oke. Kita lanjut satu pertanyaan lagi ya Kal. Sebentar. Tadi, sebelah sini kayaknya belum sempat bertanya ya Jul. Oke. Kita coba ke section ke kanan dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, perkenalkan nama saya Aaron dari SMA N1 Umbilang Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan pertanyaan saya. Tadi kan dijelaskan sama Ibu Maria tentang kayak sustainability, limbah atas produk segala macam. Nah, masalahnya kan nggak semua para pebisnis di Indonesia itu tahu tentang hal tersebut. Bagaimana caranya itu kita menyampaikan kepada pebisnis yang tidak tahu itu untuk mengerti atau memberitahu tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya teman-teman. Boleh mungkin satu lagi dari sebelah sana, kemudian saya jawab bersama. Oke, ada yang ingin bertanya? Mungkin yang belum Jul, yang belum sempat bertanya tadi. Siapa nih? Oke, yang di belakang ya. Boleh. Kenalan dulu Jul, namanya siapa? Saya Faiza Erni Kamila dari SMK Negeri 6 Surabaya, jurusan Teknik Kimia Industri. Yang saya ingin tanyakan adalah mengapa fearing of loneliness termasuk dari the content of youth driven industry. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya teman-teman. Baik, saya jawab ya dari Tuban. Bagaimana merancang produk supaya produk itu bisa green? Sekarang teman-teman, kalau misalnya kamu beli HP, ya, atau saya buat yang lebih simpel aja kursi. Ya, kursi yang kamu duduki itu ada bagian belakang, ada dudukannya, ada ininya, ada mejanya. Kalau semua itu dilas, semua dilas ya. Begitu meja ini rusak, meja ini untuk dicopot harus dipotong. Betul? Kalau dia dipotong, maka dia otomatis tidak bisa lagi ditancapkan ke tempat yang lain. Maka barang ini tidak didesain untuk disassembly dan tidak didesain untuk reuse. Jadi orang teknik industri itu belajar mendesain supaya barang yang kita produksi itu bisa reusable dengan cara ini bukan pakai las tapi pakai snap.
Ya, bukan pakai las tapi pakai screwdriver. Kalau pakai screw kan lama Bu. Bagaimana supaya efisien? Putarannya berapa itu dihitung, kedalamannya berapa dihitung, kekuatannya dihitung. Jadi balik pada pertanyaanmu, itu contoh sederhana. Apa yang dilakukan? Kita punya mata kuliah namanya P3, Perancangan dan Pengembangan Produk. Di dalam mata kuliah itu kita belajar Design for Environment. Bagaimana mendesain produk yang pro terhadap environment. Contoh lagi, mbak-mbak yang pakai kerudung. Kamu pakai kerudung warna coklat, padahal kamu nggak setiap hari pakai seragam. Kamu pingin ada warna biru. Di teknik industri kita menginovasi, bagaimana kalau kerudungnya bolak-balik warnanya. Jadi depannya coklat, belakangnya biru. Ada kan yang begitu? Karena kalau begitu nggak usah beli kerudung dua, kerudungnya satu aja tapi bisa bolak-balik. Bagaimana supaya warnanya dia nggak saling tembus dan mempengaruhi. Jadi green design, design for environment itu adalah ilmu yang dipelajari di sini. Masih banyak lagi mas yang lain. Tapi desain kita pelajari, green production kita pelajari, green supply chain kita pelajari. Oke, cukup jelas? Baik. Perusahaan-perusahaan di Indonesia nggak banyak Bu yang tahu, betul sekali. Kita itu teman-teman ketinggalan dari luar negeri itu 40 years. Di sana sudah terjadi 40 tahun yang lalu, di sini belum terjadi. Sekarang baru mulai. Tahun 2018 saya dikontak Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta untuk menyusun aturan main industri harus membuat analisa life cycle assessment. 3 tahun digodok. Sekarang ada peraturan, perusahaan di Indonesia yang mau go public, masuk pasar saham, yang mau dapatkan sertifikasi proper itu adalah standar lingkungan, harus mengumpulkan life cycle assessment. Dulu nggak ada. Nah bagaimana Bu untuk industri kecil? Step by step akan masuk ke semua jenis industri. Tapi langkah pertamanya adalah peraturan. Jadi begitu pemerintah membuat aturan, kalau mau dapat surat izin bisnis, kalau mau mendapatkan pinjaman bank, kalau mau nanti ikut program pemerintah, harus punya green certification, mau nggak mau, semua gerak. Jadi pertanyaan bagaimana Bu supaya industri tahu? Sosialisasi pasti, kemudian aturan ditegakkan untuk membuat mereka comply terhadap green. Pahami ya? Baik. Kok feeling loneliness masuk Bu ke TI Bu? Bukannya itu psikologi teman-teman. Di teknik industri itu ada, zaman saya kuliah, ada mata kuliah psikologi industri. Jadi mata kuliah psikologi industri itu adalah melihat orang dari inertnya. Contoh ya Mbak, contoh. Pesawat jatuh, waduh korban 200 orang. Wah semua investigasi, kok bisa pesawat jatuh? Padahal pilotnya itu sudah berpengalaman bertahun-tahun. Do you know what? Kenapa pesawat itu jatuh? Karena pilot ini lelah. Dia dari San Francisco ke Tokyo. Dari Tokyo tugas lagi. Jadi shiftnya itu terlalu mepet. Dia nggak punya waktu istirahat yang cukup karena lelah jatuh loh pesawatnya. Jadi teman-teman, waktu kita memperkirakan scheduling, jadwal kerja, shift kerja, beban kerja, itu harus lihat psikologi. Karena itu ada mata kuliah psikologi industri. Oke? In terms of feeling loneliness, Bu loneliness kan bukan pegawainya, lonelinessnya kan customernya. Tetapi feeling loneliness di customer berdampak pada bisnis. Nggak akan ada kafe kalau orang nggak feeling loneliness. Gak akan ada warkop kalau orang gak feeling loneliness. Kenapa sih orang kok cangkruk? Kenapa sih orang kok berjam-jam di kafe? Karena kalau di rumah dia sendirian, dia gak enak. Karena sekarang rumah-rumah sekarang kan jadi kecil, ya gak sih? Dulu rumah itu masih ada halaman, sekarang apartemen cuma 21 meter persegi. Sempit-sempit, daripada sempit di rumah ngafe aja gitu kan. Sehingga di teknik industri itu mengcapture psikologi industri, mengcapture psikologi customer yang berdampak pada bisnis. Kita perlu tahu karena bagaimana kita menjawab bisnis kalau kita tidak tahu psikologi dari customer kita. Menjawab? Teman-teman banyak orang mengatakan TI itu adalah generalis. TI itu membuat sistem better. Apa yang sudah dilakukan teknik mesin, di touch up sama TI, getting better. Apa yang dilakukan oleh elektro, di touch up oleh TI, getting better. Jadi TI itu adalah ilmu yang make things better.
Karena itu teman-teman, Ibu nggak punya banyak waktu lagi dengan kalian. Maybe this is my only chance meeting you, maybe. But maybe I will have another chance to meeting you kalau kamu masuk TI dan bertemu Ibu. Tetapi, please, dimanapun kalian berada, bertemu saya atau tidak, di ITS atau tidak, kamu harus jadi orang-orang yang berjuang. Ya, harus jadi orang-orang yang mengatakan, oke, saya hidup ini bukan kebetulan. Saya hidup ini karena ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Kalau begitu, saya mesti belajar baik-baik, saya mesti kerja keras, saya mesti mencapai cita-cita. Tadi yang disampaikan Ibu, kalau sekarang saya punya HP, gunakan HP ini untuk kebaikan. Belajar Duolingo di sini, belajar bahasa Inggris, belajar TPA di sini, belajar psikotes di sini, baca e-book di sini. Please, don't waste your life hanya untuk kamu scroll-scroll TikTok, Instagram, kepo lihat artis-artis, gak berguna. Apalagi lihat pornografi, it is in your hand. Kamu bisa lihat bintang porno, orang-orang yang gak benar dengan sangat mudah. Jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk dibuang sia-sia. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, tepuk dadamu. Saya bertekad untuk menjadikan yang terbaik dalam hidup saya. Ayo katakan pada dirimu sendiri, harus jadi yang terbaik untuk hidup saya. Saya harus membuat orang tua saya senang dan bahagia. Diri saya berharga, berjuang keras untuk masa depan. Semangat semuanya. Your future is very important. Don't waste your life. Oke teman-teman, see you.